Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani dari Prodi Teknik Industri semester 6 non-reguler akan meresensi sebuah jurnal dengan judul jurnal yaitu Manajemen Rantai Pasok pada Rantai Pasok Berjaring Beras Organik. Adapun nama jurnal tersebut Forum Agribisnis Volume 3 nomor 2 1 September 2013. Abstrak dari jurnal tersebut adalah kemitraan yang diproduksi oleh Gapoktan Rukun Tani kepada para petani sayuran dirancang untuk memudahkan petani dalam mengatasi keterbatasan input produksi, modal, dan kepastian pasar. Penelitian ini membandingkan hasil produksi dan pendapatan usaha tani sayuran petani mitra dan petani non-mitra selama 1 tahun di Kabupaten Bogor dengan menggunakan analisis pendapatan dan L/C rasio. Diketahui bahwa kemitraan belum mampu meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani. Hasil produksi rata-rata sayuran petani mitra lebih rendah 0,96% dibandingkan petani non-mitra. Pendapatan usaha tani terhadap biaya tunai dan biaya total yang diperoleh petani mitra lebih kecil 0,97% dibandingkan petani non-mitra. Sedangkan nilai L/C atas biaya total usaha tani petani mitra sebesar 9,5, lebih kecil dibandingkan petani non-mitra yang memperoleh nilai L/C atas biaya total usaha tani sebesar 10,98. Namun demikian, kemitraan mampu meningkatkan posisi tawar petani melalui perolehan harga yang lebih tinggi dan kepastian pasar. Kemitraan juga memberi manfaat kepada petani berupa akses terhadap pinjaman modal dan kemudahan memperoleh input produksi. Masalah yang diteliti dalam jurnal ini adalah semakin berjalannya waktu, kondisi pertanian di Indonesia memburuk karena kondisi lingkungan yang tidak cukup mendukung. Banyak pelaku usaha tani membudidayakan komoditas pertanian dengan cara tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia berlebihan. Mengenai analisis hal tersebut, maka hal ini mengindikasikan bahwa produk organik semakin berkembang dengan perkembangan luas lahan pertanian organik di Indonesia yang sangat pesat sebesar 13% dari luas lahan pertanian keseluruhan. Budidaya padi yang menghasilkan beras organik membutuhkan rantai pasok yang eksklusif sesuai dengan sifat keeksklusifan produk. Hal tersebut dibutuhkan untuk membedakan antara rantai pasok beras organik dan rantai pasok beras konvensional. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan ketidakmampuan rantai pasok ini dalam memenuhi permintaan, diperlakukanlah analisis mengenai kondisi rantai pasok beras organik pada studi kasus di rantai pasok Tani Sejahtera Farm. Adapun untuk hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah yang pertama, sasaran rantai pasok. Terdapat 2 sasaran yang ingin dicapai dalam rantai pasok beras organik, meliputi sasaran pasar dan pengembangan. Sasaran pasar beras organik adalah pasar domestik. Sasaran pengembangan yang selalu ingin dicapai rantai pasok ini adalah peningkatan kemampuan baik hard skill maupun soft skill petani mitra dalam menerapkan teknologi budidaya padi organik agar berhasil panen lebih efektif. Untuk yang kedua, struktur rantai pasok dari rantai pasok Tani Sejahtera Farm. Rantai pasok beras organik Tani Sejahtera Farm berbentuk jaringan. Anggota rantai pasok ini terdiri dari 11 petani mitra yang dikelompokkan sebagai petani mitra dalam pembahasan. Tani Sejahtera Farm 2 retail produk organik dikelompokkan sebagai retail produk organik dan konsumen akhir. Kedua retail tersebut adalah MM Organic and Vegetable dan Ming Organic and Vegetarian Food. Untuk poin ketiga, terdapat manajemen rantai pasok. Pihak Tani Sejahtera Farm menetapkan beberapa kriteria dalam memilih petaninya, tetapi tidak menetapkan kriteria dalam memilih retail sebagai mitranya.
Kriterianya adalah petani yang budidaya padi sawah dengan sistem organik, siap berinovasi dan berubah, serta siap dan mampu terus belajar dalam mengadopsi teknologi budidaya padi sawah dengan sistem organik. Sedangkan retail produk organik memiliki beberapa kriteria dalam pemilihan pemasok sebagai mitranya, termasuk Tani Sejahtera Farm, yaitu pemasok harus melampirkan sertifikat organik atau sertifikat bebas residu pestisida. Kualitas produk beras organik sesuai kesepakatan, dapat dipercaya, serta bersedia menerima keluhan dan memperbaikinya. Kesempatan antara petani mitra dan Tani Sejahtera Farm mengenai sistem budidaya, pembagian siklus produksi, harga jual petani, dan jumlah penjualan beras organik oleh petani yang merupakan seluruh hasil panen petani mitra. Sedangkan kesepakatan yang terjadi antara Tani Sejahtera Farm dan kedua retail adalah harga jual beras organik tingkat TSF, kualitas dan kuantitas produk. Akan tetapi kesepakatan tersebut tidak disepakati secara tertulis, hanya berupa lisan yang dibuat. Lalu poin keempat, sumber daya rantai pasok. Rantai pasok beras organik memiliki sumber daya fisik seperti bangunan, lahan, peralatan, dan sarana pendukung. Sumber daya teknologi seperti mesin sealer dan traktor tangan, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Poin ke-6 adalah kinerja rantai pasok. Pengelolaan aset yang dianalisis dalam rantai pasok beras organik difokuskan pada petani sehat Sejahtera Farm saja. Kok ada sehatnya sih? Salah. Poin ke-6, kinerja rantai pasok. Pengelolaan aset yang dianalisis dalam rantai pasok beras organik difokuskan pada Tani Sejahtera Farm saja, karena badan usaha ini sebagai sentra rantai pasok. Aset yang diukur adalah aset persediaan berupa beras organik dalam bentuk produk jadi atau finished product, serta aset uang tunai. Aset persediaan dianalisis menggunakan metrik inventory turnover dan inventory days of supply, sedangkan aset uang tunai dianalisis menggunakan metrik cash to cash cycle time. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian jurnal tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bogor pada bulan Februari hingga April tahun 2012 lalu. Penentuan sampel keseluruhan dilakukan dengan metode snowball sampling, di mana sampel di dalam analisis rantai pasok beras organik diperoleh dari informasi Tani Sejahtera Farm dengan mengikuti alur pasok beras organiknya mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Sampel terdiri dari seluruh anggota rantai pasok beras organik Tani Sejahtera Farm. Jumlah seluruh sampel sebanyak 14 sampel, yaitu 11 petani, pihak Tani Sejahtera Farm, dan 2 retail produk organik. Poin selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah penyelesaian metode. Rantai pasok beras organik Tani Sejahtera Farm dianalisis dengan menggunakan kerangka proses Food Supply Chain Networking atau FSCN oleh Van der Forst tahun 2006. Kinerja rantai pasok akan dianalisis dan diukur secara kuantitatif melalui indikator efisiensi pengelolaan aset. Pada kerangka FSCN terdapat garis hubung satu arah dan dua arah yang menghubungi setiap elemen. Garis hubung satu arah menandakan bahwa satu elemen mempengaruhi elemen lainnya. Adapun kerangka dari penyelesaian metodenya seperti struktur rantai pasok, lalu sasaran rantai pasok, menuju manajemen rantai pasok, proses bisnis rantai pasok, kinerja rantai pasok, dan sumber daya rantai pasok. Garis hubung dua arah menandakan bahwa terdapat hubungan saling mempengaruhi di antara keduanya, yaitu seperti garis hubung antara struktur organisasi pasok, manajemen rantai pasok, proses bisnis rantai pasok, dan sumber daya rantai pasok.
Tahapan analisis dengan menggunakan kerangka tersebut dimulai dari analisis sasaran, struktur, manajemen, sumber daya, dan proses bisnis rantai pasok. Setelah dianalisis, kelima komponen tersebut kemudian kinerja rantai pasok akan dianalisis dengan metrik efisiensi pengelolaan aset. Kesimpulan dari jurnal tersebut, manajemen yang ditetapkan rantai pasok beras organik belum baik, terlihat dari kesepakatan yang terjadi antara Tani Sejahtera Farm dan kedua retail mengenai harga jual beras organik tingkat TSF, kualitas dan kuantitas produk yang masih tidak tertulis, dan sistem transaksi yang merugikan salah satu pihak. Proses bisnis yang berjalan di sepanjang rantai pasok belum lancar, terlihat dari ketidaklancaran aliran finansial atau uang dan aliran informasi. Kinerja rantai pasok beras organik belum baik, terlihat dari nilai metrik pada hasil penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam meresensi sebuah jurnal. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.